suasananya agak hardang ya, kalau di Jakarta ya agak gerah gitu ya. Tapi mudah-mudahan hati kita tetap adem, kepala juga tetap dingin ya. Ingat, jangan ambil keputusan pada saat sedang emosi. Apa sih? Saya Karo, siapa menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel juga sudah siap menemani kita hari ini. Yuk kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, kalau kita lagi membahas berita-berita yang lagi ramai diperbincangkan ini, itu karena pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kehidupan yang dijalani oleh orang lain, ya nggak sih ya? Kita ambil hikmah baiknya aja. Tapi kalau mau ngomongin, ya itu terserah tanggung jawab masing-masing. Kalau aku sih bacain komentar netizen aja ya. Yang kemarin lagi ramai itu adalah, kan kemarin itu sidang mediasi lagi ya, gugatan perceraiannya Ari Wibowo dan Inga Anugrah gitu kan. Tapi lagi-lagi Ari Wibowo nggak datang, walaupun Inganya datang. Ini aku heran ya, kan serumah, emang nggak janjian? Kamu datang nggak? Datang gitu ya, harusnya gitu ya. Atau memang, ya aku nggak tahu lah ya. Dan Inga didampingi kuasa hukumnya, dan yang menarik adalah kemudian mereka memberi kesempatan untuk tanya jawab bersama para wartawan. Tentu saja yang ditanyakan oleh rekan media mewakili kekepoan banyak ibu-ibu di luar sana gitu ya. Emang iya Ari Wibowo tuh pelit gitu kan? Bener, kamu kok nggak pernah dikasih uang cash, iya kan? Tapi kata Inga, Ari Wibowo itu adalah bapak yang baik. Oke, pertanyaannya adalah, apakah Ari Wibowo pelit? Jawabannya adalah Ari Wibowo adalah bapak yang baik. Oke, baik. Kita lihat cuplikan yang berikut ini lah ya. Koreksi ya, ditanya apakah Ari Wibowo pelit, Inga mengatakan Ari Wibowo nggak pelit gitu ya. Dia adalah bapak yang bertanggung jawab gitu. Cuman mungkin yang jadi ramai diperbincangkan adalah mungkin sistem keuangan, cara keuangan mereka gitu. Inga tuh selalu dikasihnya kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan, tapi secara cash dikasih untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Cash, nggak dikasih uang cash gitulah intinya gitu ya kan. Tapi yang menarik adalah poin terakhir yang dia sedih, yang dia baru tahu bahwa ya harusnya minta gitu kan ya. Gitu nggak sih? Ya intinya gitu ya. Terus dia juga agak sedih ketika dia bilang dia nggak punya tabungan, sampai nggak secara pribadi sendiri dia tidak bisa membayar untuk lawyernya gitu ya. Sehingga ini juga yang menarik dari pengacaranya gitu kemarin ya, bahwa ada juga niat dari pihaknya Inga gitu, diwakili pengacaranya untuk menuntut nafkah yang lampau gitu. Jadi sekitar ada 200 bulan kalau dikali 17 tahun pernikahan mereka gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Nih ya, kadang-kadang kalau perempuan terlalu mandiri gitu ya, atau dengan konstruksi masyarakat yang sering mengatakan, makanya kalau jadi perempuan itu yang baik itu jangan yang matre, ya itu salah banget ya gitu ya. Karena kadang-kadang stigma bahwa perempuan yang baik itu adalah yang nggak matre, itu membuat kita takut untuk meminta pada suami sendiri ya. Sementara kita kita dituntut untuk jadi ibu rumah tangga yang memang nggak punya pendapatan. Terus sekarang juga ada wacana atau ada statement lain, nah, makanya kalau jadi perempuan itu harus bisa cari uang sendiri. Iya, nggak salah, perempuan juga kalau bisa ya bisa cari uang sendiri gitu. Tapi minta sama suami itu adalah sebuah keahlian yang harus kita pelajari gitu ya. Itu mungkin harus ada mental breakdown yang harus kita hancurkan, bahwa perempuan matre itu jelek. Nggak matre, tergantung matrenya gimana. Kalau kita memang minta secukupnya ya kan nggak matre itu namanya. Kecuali kalau kita suaminya pendapatannya gimana, kita minta lebih, terus karena dia nggak bisa kasih lebih terus kita cari yang lain, nah mungkin itu jadi matre. Tapi kalau minta ya itu agak susah tuh minta. Itu karena konstruksi sosial itu tadi tuh kayaknya ya, mengganggu mental kita untuk minta. Mental kita. Oke, baiklah. Gitu ya, tadi Inga bilang kan ya, itu yang perlu kita pelajari. Mungkin Ari Wibowo nggak pelit, tapi mungkin ya karena ya masalah komunikasi, kan kita dalam rumah tangga kita nggak tahu ya kan. Oke, baiklah. Nah kalau Enzi Sorya gimana nih? Enzi ya, temannya kemarin baru menikah ya. Dia kedepannya juga insya Allah ya, udah ada calonnya belum? Kita lihat dulu profilnya Enzi berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Enzi. Udah lama banget ketemu. Apa kabar sih kamu? Alhamdulillah baik. Terakhir kita ketemu sama Enzi itu lagi sama Mickey Mouse and Minnie Mouse Iya ya. benar, ya. sama Goofy. Sama Kita ke Disneyland bersama. Iya. Waktu itu pembicaraannya pada saat itu kayaknya apa gitu ya? Apa ya? Aku sampai lupa nih, apa ya kira-kira ya? Tapi sering perjalanan waktu ternyata kok belum juga si Enzi. Malah kesalip sama temennya yang namanya Jessica Mila ya kan. Ternyata kesalip duluan. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa tentu ya. Padahal kan kalian juga sempat ada perjanjian harapan, cita-cita menikah bareng, sambil bareng gitu ya, biar anak-anaknya juga bisa main jadi geng Blackpink Junior ya kan. Blackpink Junior, betul. Tapi paling nggak salah satu harapan kamu ya, meskipun nggak bareng nikahnya, paling nggak kamu udah ada lah ya gitu kan. Iya, insya Allah gitu kan. Insya Ya Allah. paling nggak gitu. Ya deket-deket
sehari gini nggak ada gitu. Coba kita lihat percakapan mereka berikut ini. Karena kita berdua tuh selalu berdoa kayak semoga kita nikah di tahun yang sama. At least lo Ini dari nikah tadi berpacar. berisik ya? Iya. Iya, mau, tenang-tenang, maunya. bisa yuk. Apa Yuk yang- bisa yuk. ya bisa. Sampai naik nafas kita takut banget. Ya, kita tuh bareng tahu nanti. Bareng ya. Iya. Kita kan janjian mau hamil bareng. Iya. Mungkin kalau nikahnya nggak bareng nggak apa-apa, tapi hamilnya bareng. Takut untuk bahas nikah. Ini baru cerita itu percakapan itu kondisinya pada saat itu apa gitu. Ternyata Iya. Mila pun waktu itu belum ada rencana untuk Belum sama menikah. sekali. Itu tuh kayak tahun lalu atau 1,5 tahun yang lalu, tapi ditayanginnya tahun laluan gitulah. Itu Mila baru pacaran, jadi kayak makanya di situ kan ada kalau nonton video fullnya kayak, tapi kayaknya dia jodoh lo deh Beb, misalkan aku bilang gitu, terus dia bilang kayak, ya nggak tahu ya, amin tapi ya nggak tahu, takut pamali gitu Iya, kan, iya, karena iya. ya belum ada obrolan ke arah sana, cuman emang benar, maksudnya dari pertama kali aku ketemu sama Yakub dan Mila ngejelasin ke aku tuh aku udah kayak, aku tahu lah doa-doanya Mila, dia pengen cari yang seiman, dia spesifik lah doa-doanya. Karena terlalu spesifik dan dia cerita sama aku Mbak, jadi kayak aku pas ngeliat orangnya, ini tuh yang lo sebutin di doa, kayak, masa sih Beb gitu kan, iya kayak jodoh lo deh Mil, so aku yang udah, kalau udah jodoh, ini pada saat aku ketemu sama Yakub, dia belum pacaran, kayak lagi dideketin. Oh, oke. Jadi kita ngobrol di pojokan yang kayak, ini siapa nih cowok nih, ini gitu siapa ya, nih ya. cowok nih gitu, ini dia gimana nih gitu kan. Terus aku langsung kayak tersentak hati aku. Terus aku langsung kayak, ini kayaknya jodoh temen gue nih. Ini kalau dia udah kelihatan hilalnya yang ini gimana gitu. Makanya aku pikir kenapa kamu instingnya malah lebih kuat buat temen kamu ya. Kalau buat kamu udah ada belum instingnya? Ini nih jodohku gitu. Aku tuh bingung, coba aku tanya sama kamu. Kamu pas lagi mau menikah ada nggak iseng-iseng kayak gitu? Ada sih tapi kan gitu. Waktu itu ada ya. Aku juga yakin gitu. Yakin. Masa sih ada ya? Ada. Jessica bilang gimana? Yakin kan dia? Dia tuh diyakini sama aku dan teman-teman kita. Jadi kita kayak enggak ini oke. kayaknya iya gimana sih? Misalkan gini, dia doa. Bener ini adalah orang yang dia doakan gitu. Jadi dia udah insting. Ini tuh sebenarnya Yakub ini adalah jawaban dari doa gue. Tapi kan kadang-kadang kita manusia bener nggak sih Iya, gitu. iya, ada ragu karena takut ya. Iya, kan tuh apalagi awal-awal kenal. Jadi pas sampai sejalan waktu dia makin yakin, makin bilang kayak enggak emang dia adalah soulmate, bukan maksudnya kayak bisa jadi teman hidup lah ibaratnya gitu. Ya kan kadang-kadang pesan-pesan itu bisa dikeluar dari mulut teman-temannya juga. Iya, kayak gitu. kita kan yang ngeliat dari luar kayak enggak ini cocok banget, gemes banget. Ya teman-temannya gitu. itu yang meyakinkan pada saat dia galau gitu kan, memang hadir di saat itu gitu. Jadi kalau kamu gimana? Gimana tetap ya? Aku ya gini-gini aja. Enggak, itu kan pembicaraan kalian ini maksudnya gadis-gadis lajang lah Iya. itu ya si Blackpink itu. Itu juga menjadi keresahan kalian kah mengenai jodoh, soulmate gue siapa ya, laki-laki yang atau apalagi mungkin dengan pengalaman atau lihat orang di luar sana kok pernikahannya gak gampang ya menikah gitu. Itu ada kekhawatiran gitu-gitu gak sih? Iya, kalau sama Blackpink itu kita berteman tuh udah lumayan lama sebenarnya. Terus kayak kita lumayan yang berkarir. Maksudnya kenalan tuh gara-gara kita pernah kerja bareng atau di karir yang sama dan seumuran gitu kali ya. Nah, kita berempat sama-sama kerja buat keluarga juga, Mbak. Jadi emang sebenarnya topik pasangan tuh jarang kita bahas. Oh, Tapi oke. beneran emang kayak gitu. Jadi ketika akhirnya Mila punya pacar, terus habis itu Feby dekat sama ini, aku dekat sama ini, Yuki dekat sama ini, tapi kita tuh lebih fokusnya prioritinya ke kerjaan. Beneran kayak gitu. Gak pernah bahas tentang pacar, cowok gue Bahas, gini-gini. tapi itu tuh bukan satu apa ya? Kayak bukan problematika mainnya. yang kita galauin gitu loh. bukan utamanya Bukan ya, utamanya, karena kita berempat bener-bener kayak Yuki dari artis cilik, Feby artis cilik, Mila juga. Jadi kalian aku bahas paling- apa? Rata-rata tuh kayak bahasnya ke keluarga, apa value yang kita bisa, ini nggak ala-ala ya, tapi beneran emang kayak apa value yang bisa kita upgrade lagi ketika kita bareng-bareng berempat tuh beneran ngomongin kayak karir kita gimana ya, karir nggak nih, sana- nggak iya, bayangkan iya. nanti kalau nikah atau diri lah Iya. self improvement gitu. Kayak kita udah di zaman sekarang yang nggak ada batasan umur untuk menikah gitu loh. Karena aku juga udah 31, Feby juga udah beda, Feby sama Yuki tuh beda 4 tahun, 3 tahun. Nah kita tuh bukan dari keluarga sama-sama yang harus dong nikah dong iya, gitu. iya. Jadi kita punya kesamaan itu juga. Tapi kamu tahu doanya Mila spesifik? Ya kan emang Mila bilang pengennya yang kayak gini. Kalau kamu pengennya? Aku tuh pengennya iya pengennya ya. Iya, iya. Cakep. Cakep tuh kayak siapa? Nah bingung kan, beda-beda tipe Iya nih. makanya kayak kamu kayak siapa? Kayak siapa ya? Kayak dia? Enggak ya, bukan. Aku tuh suka banget sama John Mayer. Kayak gitu John Mayer gitu. Ya, siapa tahu. Mukanya atau Ya siapa tahu John Mayer mau sama gue. siapa tahu atau romantisnya gitu enggak? Iya bisa. Terus apa lagi? Ganteng. Terus iya pokoknya cakep tapi relatif sih ya. Orang yang bertanggung jawab sama Bertanggung pintar. jawab. Aku suka sama cowok pintar dan bertanggung jawab. Udah ketemu? gitu.
Insya Allah. Udah ketemu atau lagi LDR? Lagi nggak LDR. Oh lagi nggak, berarti dia lagi di sini. Oke, ini kita lihat nih video tadi ya. Ini lucu juga di cewek-cewek berempat ya, geng Blackpink gitu ya, yang umurnya kurang lebih sama. Ya, seperti apa sih kebersamaan mereka, kita lihat yang berikut. Nah, aku baru bilang nanti kalau Jessica Mila menikah, ntar abis itu dia obrolannya beda. Iya, tiba-tiba udah hamil gitu kan, nggak relate bisa lagi. jadi mungkin dia akan jarang berkumpul bersama kalian si Blackpink ini. Iya, atau Udah nggak siap? Blackpinknya jadi +1 sama Yakub ya. Jadi Yakub ikut. Wah, kasihan Yakub lah itu. Tapi kan Yuki Kato katanya nggak datang ya? Kenapa sih? Nggak diundang? Enggak, diundang. Ya kemana dia? Diundang, tapi emang Yuki nggak jadi bridesmaid inti. Karena kan sebenarnya kalau di gereja tuh kayak nggak bisa banyak-banyak. Temennya Yakub sama temennya Mila juga banyak banget. Acaranya mereka juga banyak banget, Mbak. Terus jadi kenapa Yuki Kato yang di-outin? Kalau Feby tuh yang kenalin. Oh ya, oh oke. Feby tuh sama Mila yang akhirnya jadi dekat tuh gara-gara aku dekat sama Feby. Oke. Jadi gitu kayak Iya. Kamu dekat sama Feby, akhirnya kamu dekat sama Mila, ini Feby akhirnya Feby dekat sama Mila. Nah, gitu. kalau Yuki Kato? Ya Yuki tuh deket sama Feby karena mereka seangkatan. Oke, terus? Akhirnya jadi dekat sama aku juga karena aku pertama kali syuting sinetron, pertama kali masuk di industri entertainment sama Yuki. Nah, terus kedekatnya sama Mila? Nah akhirnya jadi deket ketemu sama Mila gitu. Jadi Mila itu semua dibawa dari kamu ya? Iya betul. Mila udah kenal. Ya udah pokoknya di 4 orang ini ada satu tuh sahabat Mila dari SMA, Eudia. Terus aku ya emang ya udah lama lah dari itu. Feby yang kenalin. Satu lagi tuh Tia ini punya peran penting juga lah. Jadi terakhir Tia ini menikah adat Batak. Mila lah yang menjadi Feby kemarin. Apa gitu Apa sih Mangoni, istilah? Mangani. Oh, iya. Aku lupa ada nama istilahnya yang harus Digantian gitu ya? katanya kalau misalkan jadi kayak gitu ntar akan nular, dia akan menyusul gitu. Bener Mila kejadian. Akhirnya jadinya Tia yang menjadi bridesmaid yang itu. Kenapa nggak bisa berdua? Itu hanya satu doang, nggak bisa berdua? Satu doang. Tadinya aku juga udah mau maju. Gue dong biar gue juga emang, gitu. Enggak, kamu emang udah pengen ketularan cepet atau enggak? Ya pengen aja. Tapi kan sebenarnya curhatannya beda ya. Pengen aja, pengen aja. Tapi pengen begitu aja. di depan langsung, gimana ya? Tunggu. Iya. Jadi kira-kira di antara kalian bertiga nih yang tersisa, yang kira-kira siapa yang akan segera menyusul Jessica Mila? Nah itu aku bingung. Karena nggak ketebak. Gak ketebak? Ya Feby bisa aja. Yuki diam-diam, teman aku ada Furi Citra, anteng. Set gitu ya? Aku sama Mila gini, gimana ya Mil, kita cari jodoh deh buat Furi gitu. Terus karena Furi udah kayak umurnya di atas aku 2 tahun. Tiba-tiba nikah duluan, kayak tiba-tiba ketemu jodoh 3 bulan nikah. Jadi bisa aja Yuki duluan, bisa aja aku duluan, bisa aja Feby duluan. Iya, jadi Yuki udah ada belum? Tebakan. Yuki udah ada belum? Atau kayak si Furi belum ada? Coba undang ke Rupina Secret. Dia nggak berani datang, kayak takut ditanya. Takut. Semua deg-degan di sini Mbak, gue juga deg-degan. Oke, baik, kita mau describe foto deh nih ya buat Enzi nih, lihat. Nih, oh, mama dan adik kamu gitu ya. Kamu pernah cerita di vlognya Denny Mananta kalau nggak salah. Iya benar. Bahwa adik kamu ini adalah salah satu yang membuat kamu tuh jadi semangat lagi untuk menjalani kehidupan di usia 9 tahun kamu ngerasa sepi banget gitu. Kayak apa sih? Apa yang kamu rasain waktu itu? Betul sampai segitu apa ya istilahnya sedihnya gitu pada saat itu? Iya, karena mungkin hidup cuma berdua doang sama mama dalam keadaan pada saat itu mungkin tidak baik gitu. Jadi aku kecil ya butuh sosok teman kali ya, karena mamaku juga working mom gitu loh, yang akhirnya aku hidup sendirian sama mbak gitu. Jadi pas ada adik, terus ya walaupun aku yang harus ngurusin dia, tapi aku jadi seneng karena aku punya mainan, aku punya ngerasa teman hidup aja, teman main Kamu gitu. kayak punya tujuan gitu kayak ya? punya tujuan gitu, jadi kayak, dan beda umurnya 10 tahun. Jadi selama aku 17 tahun, dia baru masuk SD. Jadi dia benar-benar look up banget sama aku, dan akunya pun walaupun dia jaraknya jauh, tapi aku bisa cerita banyak hal sama dia tanpa harus ngerasa apa ya, kayak risih apa segala macem. Nggak tahu sih, aku ngerasa aku beruntung banget punya dia gitu. Apa yang kamu rasain di saat-saat kamu ngerasa sepi, sendiri, sedih gitu? Ya sepi aja, kayak feeling lonely gitu kali ya. Mungkin aku craving akan kasih sayang juga kali ya. Maksudnya kan ya tadi, aku kan juga bukan dari keluarga yang utuh kan. Cuma ada mama, papaku udah pisah dari umur 7 tahun. Jadi mungkin Enzi kecil ya butuh kasih sayang itu yang nggak dapet. Tapi pas ada adik aku, ternyata nggak harus dari papa. Maksudnya nggak harus dari papa kok. Ternyata emang aku butuh ada orang lain aja yang bisa menjadi teman hidup gitu. Itu membuat seorang Enzi ya kan banyak juga anak-anak sekarang yang orang tuanya sibuk gitu, yang butuh kasih sayang, butuh ada kedekatan gitu. Itu menjadikan kamu gedenya itu jadi yang harus punya pacar gitu nggak sih? Yang harus ada seorang gitu di samping kamu? Aku enggak sih. Enggak ya? Enggak, aku bisa hidup sendiri. Tapi aku anaknya tuh temen banget. Oh, oke. Jadi sahabatku adalah Jadi kecil karena aku tadi ya, mungkin itu tadi karena aku orangnya juga penyayang. Aku tuh orangnya juga apa sih touchy ke temen tuh yang
deket, sama mamahnya teman aku juga aku deket gitu. Jadi teman aku tuh banyak, sahabat deket aku tuh banyak, sahabat baik SMP, SMA, sampai sekarang tuh masih banyak gitu. Jadi sahabat-sahabat aku tuh benar-benar berkualitas buat hidup aku. Mereka yang banyak ngebantu aku bisa survive gitu. Jadi bukan pacar ya. Tapi kalau pacar Ya pacar alhamdulillah kalau ada bahagia, kalau nggak ada. Karena aku bisa kan pacaran 4 tahun, terus putus bisa jomblo 4 tahun juga gitu loh Mbak. Kayak oh iya, kamu bukan orang yang terburu-buru harus ada gitu kayak. Bagus lah itu. Kayak aku ngerasa kebahagiaanku nggak harus dari laki-laki deh. Keren. Jadi harus dari apa? Dari mana? Kita masih ngobrol lagi jangan sih. Dari uang biar bisa liburan. Iya, dari liburan juga. Ini ada satu film baru yang dia mau rilis ya, gitu ya. Iya, Judulnya Hello adalah Hello Ghost. Ghost sama temennya. Lawan mainnya itu kayaknya nyebelin ya, gitu ya. Sampai dimusuhin gitu katanya. Lawan mainnya ini dimusuhin di lokasi syuting. Nanti kita Betul. klarifikasi. Kita lihat dulu nih profil ibu anak. Ini juga keren banget ya ampun. Ini ibunya kan sekolah hamil S2 lagi hamil, lagi hamil. Iya benar lagi hamil S2 ya gitu. Gitu ya kalau nggak salah ya. Anaknya dibawa ke ruang kelas gitu. Dan sekarang anaknya yang pertama itu keterima di 5 universitas untuk S2 di luar negeri. Iri aku tuh ya. Kita lihat dulu profil Alia Rohali dan Aja nih berikut ini. Pinter banget. Iya, Aku pengen. Baik, kita saya sudah bersama dengan kembaran saya Alia Rohali. Sekarang kita kembar ya, Ya, sejak kapan? Beberapa waktu lalu lah. Ya, baru Mendadak aja. kembar. Kembarnya baru aja. Mendadak kembar ya. Mendadak kembar. Udah ada Aja nih dia. Nggak mirip loh. Mirip gak sih? Coba kita foto dulu. Oh iya lagi. Aku sih senang mirip-mirip sama Alia Rohali ya. Oke, dia lagi menjadi perhatian ini. Aduh, Masya Allah luar biasa sih. Anak kamu terakhir kita wawancara ya, anak kamu cum laude gitu kan, 3,5 tahun. Oh iya. Iya kan Baru ya, lulus. baru lulus. Ibunya juga ternyata. Coba kita lihat postingan Alia Rohali saat wisuda S2 gitu ya. Bawa bayi ya Bu ya waktu itu ya kuliahnya. Hamil. Lagi hamil juga. Lagi hamil, pas wisuda. Pas 4 hari sebelum brojol. Pas hari sebelum brojol. Sebelum brojol Coba kita dia lihat ada postingannya kita baca nih. Postingannya ya kan. Mungkin ya ini dia. ini tuh. Menempuh pendidikan tidak mengenal umur dan sikon as my parent always encourage us to do so. Kuliah magister hukum diambil sibuk-sibuknya berkarir di dunia entertain sampai bawa Ajani masuk kelas buat ikut kuliah. Apakah kamu inget nggak waktu kamu diajak? Aku ada sih yang inget. Ada yang inget? Memorinya yang inget. Oke. Jadi kayak aku di kelas tuh masih kecil, Heeh. sama teman-temannya mama, yang lain kayak pada belajar hukum, aku gambar-gambar gitu. Oh, gambar-gambar. Di Jadi dia kelas. 5 tahun lah kurang lebih umurnya waktu itu. Oh, oke. Gue inget banget dia nulis-nulis, gadai. Kalau lagi baca hukum gadai. Dia ngikut-ngikutin. Gadai, dia gitu. tulis. Oh, udah bisa nulis? Udah bisa ngikutin aja G gitu Kira pinter kan. banget sih. Terus ya huruf-hurufnya pokoknya ada gadai gitu. Oh, apakah itu yang menyebabkan kamu juga mengikuti jejak? Mungkin unconsciously gitu kali ya, dari kecil tertanam di kepala, di pikiranku, terus gede-gede, hukum juga. Kayaknya familiar lah gitu ya, Iya. sampai S2 gitu ya. Ini ada videonya TikTok ya, dia terima di 5 universitas di luar sana, sampai bingung mau yang mana. Coba kita lihat videonya berikut ini. Seneng ya lihatnya flexingnya begitu gitu ya. Bukan barang-barang dia flexing, keterima gitu. Yang terakhir kayak kamu tegang banget yang terakhir itu. Soalnya emang yang terakhir tuh jaraknya dari yang lain agak Lebih paling lama. lama. Dan emang itu salah satu universitas yang aku tuh pengen banget. Tapi pas awal aku daftar sebenarnya aku agak, aduh kayaknya aku kemarin kurang maksimal nih pas bikin personal statementnya gitu. Jadi pas ada pengumumannya tuh aku udah agak, aduh keterima Keterima nggak nggak ya ya? gitu. Jadi Ternyata pas keterima. dapet gitu. Katanya Dan ada itu dua. juga yang peringkatnya paling bagus, nomor 8 dunia ya Jan ya. Wih, luar biasa. Kamu katanya ada 2 yang kamu incer. Iya. Terus ngapain 3 lagi kamu daftar juga? Kan jaga-jaga ya. Oh, jaga. Kalau kemarin ya. Iya. Jadi jaga-jaganya P3 ya Bu ya, gitu ya. Sebar aja sebar. Sebar jaring. Bukan mau pembuktian keterima atau enggak, tapi Iya, memang iya. bener-bener jaga-jaga, saking takutnya Oh, iya. nggak ada yang Iya, iya. keterima lah gitu. Nah, ada ini malah lagi bingung menimbang-nimbang nih. Mau yang mana? Udah terpilih belum? Yang mana akhirnya? Sebenarnya aku pengennya antara 2 sih, KCL atau UCL. Cuman emang masih ada yang harus aku penuhi, which is IELTS-nya gitu. Kalau buat yang UCL. Oh, IELTS-nya agak kenapa ini jadi agak susah atau ini menjadi persyaratan selanjutnya jadi belum tentu gitu? Emang kemarin tuh pas aku daftar aku belum masukin Oh. IELTS-nya itu. Oh. Nah terus
kebetulan writingnya tuh lumayan tinggi kalau buat hukumnya. Jadi which is itu emang kalau buat teman-teman aku juga, maksudnya sekeliling aku tuh yang cukup struggle tuh di writing gitu. Iya. Jadi aku harus Berjuang lagi dulu. berjuang lagi buat Makanya ya bisa dapet ICL. Kayak 2, karena 1 dia masih berjuang, 1 ini berarti cadangannya. Tapi dua-duanya aku emang pengen. Jadi sebenarnya setara sih dua-duanya. Berapa lama sih kamu bakalan S2-nya di luar? Kalau di luar tuh sebenarnya cukup sebentar ya, cuma 1,5 tahun. maksimal setahun. Maksimal 2 September, 2 semester. 2 semester. Iya, 2 semester. Nah, aku baru tanya sama Alia, ini memang polisi kamu ya, S2 baru boleh dia keluar negeri gitu? Iya. Baru boleh keluar negeri, jadi biar udah lebih mature, lebih ready. Terus juga biar membangun networking juga di sini dengan kuliah di Indonesia gitu. Karena kan toh akhirnya akan kembali ke Indonesia. Ibu udah gitu. siap belum ninggalin anaknya walaupun cuma maksimal setahun itu? Itu jauh loh Bu sama anak Bu. Iya, nggak tahu aku nggak mau ngebayangin dulu. Kayaknya sih siap-siap aja ya. Kamu tahu kalau anaknya gitu ya, kayaknya siap-siap aja. Cuma anaknya yang siap-siap aja. Yang mau pergi mah kayaknya siap-siap aja gitu. Tapi nggak apa-apa, aku pengen dia memang explore the world gitu loh. Nah, tapi udah kebayangnya apa Ibu kalau anak explore the world Ibu mau ngapain? Kan ada 2 lagi di rumah. Oh iya. Yang harus diurusin. Sama itu aja. Itu aja. Nanti seandainya 3-tiganya ada di luar melanglang Nah buana. itu baru ngintil. Ngintil yang terakhir berarti ya? Masing-masing lah, pindah-pindah ngintil. Kalau sekarang masih ya udah sama. Oh, ini kan anak pertama masih banyak PR jadi ya udahlah gitu. Berarti kamu LDR juga dong? Iya sih. Kok sedih? Enggak sih, aku sebenarnya udah lumayan biasa. Udah lumayan biasa karena kebetulan Dia di cowokku tuh Bandung. kuliah juga Bandung. selama ini di Bandung kan. Jadi nggak apalagi pas S1 tuh nggak sering-sering pulang ke Jakarta juga. Jadi Dan itu bukan udah prioritas terbiasa. ya. Iya, Udah biasa, betul. santai aja. Ya, Ibunya kayaknya Santai ngegas. saja. Iya udah biasa. Karena emang mereka santai gitu. Jadi Oh, iya, aku iya, iya. sekarang kan teman dari SMA, jadi kayak ya udah santai aja sih kayaknya. Kalau emang jodoh-jodoh gitu. Anaknya yang kata, oke ini setuju atau nggak setuju ya Bapak, Ibu dan anak ya, bahwa orang tua zaman sekarang itu harus lebih nurut ke anak karena ya anak tuh sekarang pandangannya beda banget gitu. Kita harus lebih open minded. Kalau aduh itu nggak bisa, ada setujunya dan enggaknya sih. 50-50 ya, ada yang harus kita setujui, Kita ada nggak yang harus nggak selalu nurutin anak-anak. Nggak harus ya? Nggak harus. Oke. Kita harus set the rules gitu. Ada boundariesnya. Cuma memang bahwa anak-anak sekarang beda itu memang iya. Kita harus beradaptasi juga. Apa bedanya sih yang Ibu rasain? Ya sekarang kayaknya pikiran tuh apa ya anak-anaknya riwah gitu kadang-kadang. Oh iya? Ya nggak, maksudnya tuh sekarang kan kayaknya dunia terbuka Iya, lebar ya. iya, Jadi iya. mereka juga banyak masukan-masukan. Kalau dulu kan kita ya cuma itu aja taunya. Oh iya, lebih gampang Cuma ngomong apa, gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Mereka Dan- bisa discuss. Iya. Oke, baiklah. Perempuan yang sekolah tinggi itu susah dapat jodoh karena banyak insecure. Enggak setuju aja nih. enggak sih kayaknya. Enggak ya? Tapi tergantung orangnya juga sih. Oke. Tergantung cowoknya apa Tergantung cowoknya. Tergantung cowoknya. Tapi ya kita nggak usah ambil pusing ini. Betul sekali, itu kan masalah dia. Iya, betul. Nah, cowok yang minta split bill setiap kali ngedate sama pacar itu berarti tanda-tanda pelit. Aku enggak sih kayaknya. Setuju atau enggak? Oh. Dengan pendapat itu bahwa kalau Oh, cowok enggak. split bill itu enggak setuju. Nggak Setuju. Zaman sekarang tuh nggak kayak dulu. Tuh dia tuh. Jadi sekarang tuh PT-PT. Dih, oh salah. Gue juga udah ngajarin. Kalau pergi tuh laki-laki yang bayar. PT-PT nggak tiap hari kali ya. Nggak tiap hari. Sekali lah. Akhir bulan lah boleh PT-PT ya kan? Soalnya kayak nggak enak, anak kan juga punya duit sendiri juga anyway gitu. Jadi kayak Oh. gitu. Kamu besok kalau nikah bakalan gini nggak sama suami? Oh, kalau pas nikah mah beda lagi dong. Oh iya benar juga harus begitu ya. Setuju nggak setuju bahwa sosial media artis itu kebanyakan pencitraannya? Ibu artis? Ya mama kan artis sih. Apa adanya aja sih kalau gue gitu. Apa adanya, yang mau tunjukin yang mana yang kayak yang mana. Ya pencitraan juga kadang-kadang nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apa, kita harus bikin personal branding yang baik ya. Ya, itu. Supaya juga orang terinspirasi hal-hal yang baik gitu. Ngapain yang buruk-buruk kita keluarin Iya, gitu. iya. Orang jadi terinspirasi dengan hal yang buruk. Ngapain karena ada juga tuh statement yang lucu ya. Kenapa kok di Instagramnya happy-happy aja? Sorry, karena aku tidak menjual air mata, aku hanya menjual liburan. Iya, gitu ya. Kan seneng orang lihat yang bahagia-bahagia betul. kan. Setuju nggak setuju bahwa nikah muda itu membuat pertengkaran rumah tangga lebih banyak karena emosi belum stabil? Wah, ini
Nggak tahu. Setuju gak Bu? Kalau saya belum mengalami ya. Mungkin Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi. Tapi ya tadi ini punya anak jadi kayak bisa dewasa begini gitu ya, nurutan itu kan pernah kita tanya ya. Mungkin bisa diulang gimana caranya Bu punya anak yang bisa terus di jalurnya gitu. Apa yang harus kita orang tua lakukan? itu dia sih, gue sebenarnya juga bersyukur ya, maksudnya tenang bahwa dengan udah nyampe S2 dari kecil tuh jadi hidup menurut gue jalurnya tuh lumayan lurus gitu. Padahal kan ya keadaan dia berbeda ya dengan anak yang seusianya gitu. Jadi ini juga berkat kerjasama semua sih. Jadi kita kan orang tuanya tuh team of parent ya. Jadi kita punya team of parent yang kayaknya solid gitu. Benar nggak Jan? Jadi alhamdulillah akhirannya begini gitu. Padahal itu sesuatu yang dulu sangat gue takutin banget sih jujur gitu. Jadi bapaknya, ibunya kompak. Bapak, ibu kompak, ayah Juga kompak, mama juga kompak gitu ya. Jadi walaupun apapun bentuknya gitu ya, Yes. selama orang tua itu kompak gitu Betul. ya, anak nggak bingung. Betul. Dan tidak ada celah untuk anak bilang ke bapak gini, bilang ke ibu gini ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, nggak adu domba gitu. Alia Jani, terima kasih sudah hadir. Thank you. Untuk berita baiknya dan inspirasinya. Kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Kita lihat dulu profilnya para pemain film Hello Ghost berikut ini. Oke, kita sudah bergabung bersama. Ini adalah beberapa pemeran utama dari film Hello Ghost gitu ya. Dimana ini untuk pertama kalinya Onat menjadi pemeran utama. Sombong, ini hantu-hantunya. Tora baru ulang tahun. Baru ulang hari ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Dan ada Om Indro juga. Maaf ya aku panggil Om. Biar aku seumuran, Ma. Oke, ini benar nggak nih di dalam proses pembuatan film Hello Ghost ini, Onat kamu sempat dijauhi oleh yang lain? Jahat, mereka jahat. Nggak usah acting di sini. Oh, ini nggak usah acting. Iya, Kesel. Iya, kenapa? Itu beneran apa? Cuma Sampai gimmick sekarang doang? kita jauhin sih. Oh, sampai sekarang? Aku sendiri. Gara-gara apa? Malesin banget. Kenapa actingnya ini ya jelek diulang-ulang melulu ya? Kita akan bahas lagi berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rocky. Kita bergabung lagi dengan para pemain film Hello Ghost yang kemarin sudah premier, besok ya? Besok mulai. Besok mulai tayang. tayang. Ini adalah film dengan genre drama komedi. Drama komedi. Pemeran utamanya Onat loh. Dan katanya Onat ini memang dimusuhin waktu itu. Itu benar atau enggak? Coba tolong diingat-ingat. Enzi ceritanya gimana sampai dia itu agak dijauhi oleh yang lain. Karena dia tuh susah fokus intinya. Dia susah fokus, dia suka bercanda, dia suka sesuatu yang fun. Nah, sedangkan kita kan di sini ya datang untuk Kerja. ya, kerja dan profesional ya. Kerja. Jadi kita kayak gimana caranya bikin Onat fokus? Ada nggak? Kamu ingat nggak ada kejadian kamu mesti acting apa yang serius rusak gara-gara dia? Ada di bloopers tuh ada momennya kayak aku bilang, padahal gue cuma kayak nutup dia doang gitu kan, gue jadi suster kan Mbak. Jadi kayak Nyelimutin dia lah ketawa gitu. mulu, nyelimutin. Jadi kan gue harus ada romance ya kan sama dia berdua. Jadi dia senyum-senyum mulu. Gue udah saking gue udah berkali-kali take, gue udah kayak gue gampar ya Onat. Sekali tahu gue gampar ya. Tapi di antara kejadian itu tuh orang nggak sadar sebenarnya kalau pada ngejauhinnya. Iya betul. Karena kamu Tora paling baik sama gue, Tora. Paling- Nah, lu bisa, lu. Oh gitu. Sebenarnya Karena mereka nggak kompak ternyata. kantornya tuh udah di brief tapi dia lupa. Gue nggak inget lagi di brief itu, makanya gue sama Onet, nah ya Nat, lu pasti bisa. Kalau Om Indro ada kejadian apa Om yang ngeselin dari dia? Ini kan anak baru, pendatang baru, masih Banyak muda. kan nanya. Tanya gimana bisa? Apalagi kalau udah yang aku merasuki dia gitu. Itu. Dia gimana Om? Tadi ini gitu, misalnya gitu. Lu perhatiin nggak sih? Gue tonjok lu. Ya, itu dari hati apa cuma bercanda doang? Dari hati. Dari hati sih kelihatan. Karena Tapi- susah jadi Onat ya. Tapi kita suka, kita senang akhirnya. Onat berhasil. Iya, walau di Hasil, sisi ya. tapi sebenarnya dia usaha lah ya. Iya. Yang kita nggak seneng cuma celana pendeknya aja Onet. Iya, lu kalau ke lokasi gue Enggak, pakai Bu. segini. Gengges. Dia kalau ke lokasi dia pakai celana kayak gini. Astaga. Hah? Itu hot kali. Lu, nggak? hah? Hot. Lu berasa Diva. gua sampai nggak pengen nyebut gue. Oke, anak Onat biar kamu semakin dibenci, coba baca pertanyaan Apa? ini ya. Pertanyaan buat NC. Buat NC. Buat pertanyaan, baca nih, baca. Nah, NC gitu. Males banget, Mary. Gitu curang ya. Baca. Enzi, lu ke US karena mau ikut course atau mau nikah sama
Molen. Molen. Sebenarnya hubungan kalian kayak gimana sih? Kasih tahu kita dong yang sejujur-jujurnya. Pas mukanya udah nyebelin. Kita akan kembali jangan kemana-mana dari Ruby. Menarik ya, jangan lupa ya besok ya. Besok harus nonton ini film keluarga yang menyenangkan, bisa ditonton untuk segala umur gitu. Ini oke banget sih, adaptasi yang bagus banget menurut aku. Adaptasi dari film Korea yang namanya Hello Ghost juga, tapi dengan culture Indonesia dan dimainkan oleh Onat. Jadi kita harus mengapresiasi Onat, Om Indro, Dan Nancy tentunya. Jadi jangan lupa nonton Des. Kita nonton dan boleh komentar Onat gimana aktingnya ya. Iya. Oh, udah pasti bagus lah. Karena Citra nunggu tenang aja. Ini membuka pintu yang lain. Oh, iya. Film-film yang lain. Kita lihat ya. Lu pasti ketemu gini. Keren banget lu. Oh iya, nanti aku Benar ya? akan benar. Kabarin gua. Jumawa ya gue lihat ya. Jumawa nih. Gue berusaha menahan banget. Amino Tara Enzi. Thank you, Terima kasih sudah. Terima kasih Anda semuanya yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di acara Rumpi.